Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Sukma, saya dari kelompok 6 dan rekan saya Anggun Aulia serta Dewisa Marlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity based costing. Pertama, konsep biaya per unit. Untuk konsep biaya per unit atau sering disebut dengan cost per unit adalah perhitungan yang berharga untuk memastikan biaya mereka lebih rendah daripada harga yang dijual satu unit. Nah, untuk pemilik manajer dan analisis bekerja untuk menyesuaikan biaya per unit untuk memenuhi tujuan penjualan. Meskipun secara konseptual sederhana, tetapi dalam praktiknya perhitungan biaya produksi dapat menjadi rumit dan kompleks karena beberapa hal, antara lain: pertama, total biaya. Nah, untuk total biaya adalah biaya produksi atau biaya produksi ditambah biaya pemasaran atau seluruh biaya perusahaan. Nah, yang kedua, pengukuran biaya yang dibebankan berkaitan dengan apakah biaya tersebut termasuk dalam biaya aktual atau tafsiran. Yang ketiga, biaya yang berkaitan dengan biaya produk, di mana jika perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk tidak menjadi masalah. Nah, untuk selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Biaya produk berdasarkan tradisional ini merupakan suatu metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya didasarkan pada alokasi aktivitas yang berbeda-beda, seperti pada aktivitas produksi suatu produk dan pendistribusian suatu produk. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi. Untuk keterbatasan sistem akuntansi membuat distorsi biaya sering terjadi, sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena yang pertama, penggunaan jam kerja langsung, satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Kedua, margin laba sudah dijelaskan. Ketiga, titik batasnya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang keempat, biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode selanjutnya. Nah, masih ada tambahan lain, yaitu hasil dari penawaran bisnis sudah dijelaskan. Harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Nah, ada juga perusahaan memiliki pasar yang seolah-olah hanya memberikan keuntungan tinggi kepada perusahaan itu sendiri, serta pelanggan tidak mengeluh tentang kenaikan harga produk khusus. Nah, selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan activity based costing. Nah, activity based costing adalah model akuntansi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Nah, yang pertama itu aktivitas yang menyebabkan timbulnya metode activity based costing, bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya melakukan kegiatan, bukan hanya penyebab timbulnya biaya. Yang kedua, produk atau pelanggan jasa. Produk menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan dalam berbagai kegiatan yang menimbulkan sumber untuk melakukan aktivitas tersebut. Ada juga dalam sistem activity based costing, yaitu adalah suatu metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, sistem activity based costing ini juga menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Fungsinya, salah satu fungsi dari activity based costing ini adalah untuk membantu perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya penyusunnya. Harga pokok penjualan yang dihasilkan akan akurat dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Aktivitas based costing juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi untuk bisa mencapai break-even points atau disingkat dengan BEP secara akurat. Nah, ada juga rumus dan cara perhitungannya. Namun, tujuan utama menggunakan rumus activity based costing ini adalah untuk memperoleh harga produk setiap unit. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan biaya harga per unit, kamu bisa menjumlahkan
total biaya utama dengan total biaya overhead. Selanjutnya, bagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk pengklasifikasian aktivitas. Nah, untuk pengklasifikasian aktivitas, tahapan pertama pada identifikasi aktivitas ini dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas. Yang pertama, aktivitas berlevel unit. Untuk aktivitas berlevel unit berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit, sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, jam tenaga kerja langsung. Semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Nah, contoh pengujian produk. Nah, yang kedua, ada aktivitas berlevel batch. Untuk aktivitas berlevel batch ini atau tingkat batch, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu. Aktivitas ini dilakukan sekali untuk setiap batch, sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini dibebankan berdasarkan jumlah batch yang diproduksi. Misalnya biaya setup mesin, semakin banyak unit yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya pada aktivitas setup, tapi semakin sering setup dilakukan, maka semakin besar pula biaya setup mesin. Nah, contohnya persiapan pemeriksaan, contoh produksi, penanganan bahan. Nah, untuk selanjutnya ada yang ketiga, aktivitas berlevel produk. Untuk aktivitas berlevel produk, beban biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan, tetapi sumber daya yang dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit ataupun base dari produk yang dihasilkan perusahaan. Semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, maka semakin sering aktivitas ini dilakukan, sehingga semakin besar biaya yang dibutuhkannya. Contoh, perubahan rekayasa pengembangan prosedur pengujian produk, dan selanjutnya pemasaran produk serta rekayasa produk. Selanjutnya yang keempat, yaitu aktivitas berlevel fasilitas. Untuk aktivitas berlevel fasilitas ini berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, seperti pemasaran sumber daya manusia, pengembangan sistem pemeliharaan, fasilitas, dan lain-lain. Tetapi aktivitas ini tidak berhubungan dengan jumlah produk batch maupun jenis produk. Sedangkan pada saat melakukan pembebanan biaya dari tiap kelompok tersebut, biaya yang muncul tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kelompok aktivitasnya. Sehingga dalam membebankan biaya, sistem activity based costing dapat digambarkan dengan 2 tahapan, yaitu aktivitas yang dilakukan